Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, kini kita akan membahas tentang lagi-lagi ya soal MOC P3K ya. Khususnya teman-teman yang sudah lolos semua profesi teman-teman ya di P3K di tahun 2022 kemarin. Nah, seperti apa? Nah, sebelum kita ke TKP, ada baiknya teman-teman yang baru bergabung dan baru melihat channel ini silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan khususnya soal-soal tentang MOC P3K di tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, ya, nah ini ada paket 1 ya soal MOC P3K di tahun 2023. Langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1, dalam kompetensi aman bermedia digital ada 5 kompetensi yang harus dipahami dan diterapkan. Kecuali A. Pengamanan perangkat digital, B. Pengamanan identitas digital, C. Mewaspadai hate speech, D. Memahami rekam jejak digital. Nah, ini jawabannya adalah C, teman-teman ya. Nah, ini ada 5 indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam area kompetensi aman bermedia. Yang pertama adalah pengamanan digital, kemudian pengamanan identitas digital, kemudian mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, memahami keamanan digital bagi anak. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini ada ya pengamanan perangkat digital, kemudian pengamanan identitas digital. Nah, kemudian memahami rekam jejak digital juga ada teman-teman ya. Nah, untuk poin C tidak ada ya. Mewaspadai hate speech teman-teman ya. Nah, teman-teman barangkali butuh softwarenya bisa menghubungi untuk admin ya di bawah ini ya di link deskripsi. Nanti kita akan diarahkan untuk softwarenya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pernyataan berikut ya, sesuai dengan prinsip governance, kecuali A. Pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. Kemudian B. Pemerintah menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. C. Civil society menjadi salah satu aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. D. Triple helix merupakan salah satu konsep dalam pendekatan governance. Nah, barangkali teman-teman mau jawab ya. Kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, ini ada pembahasannya teman-teman ya. Karena sesuai prinsip governance, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, sehingga perlu sinergitas untuk antara masyarakat, swasta, dan lain-lain. Jadi pemerintah tidak hanya menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik teman-teman ya. Jadi jawabannya B ya, karena memang untuk prinsip governance itu akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Nah, jadi perlu sinergitas antara masyarakat, swasta, dan lain-lain. Jadi pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam pelayanan publik teman-teman ya. Nah, ini ada poin A, pemerintah tidak menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. Kemudian ada civil society ya. Nah, kemudian ada triple helix juga teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Caranya adalah A. Menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi. B. Menjadi bagian dari sumber masalah atau troublemaker. C. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial. D. Bertindak bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Nah, kita kasih waktu 5 detik teman-teman ya untuk berpikir. Nah, jadi teman-teman nantinya kalau untuk softwarenya itu sudah ada pembahasan ya. Kemudian ada kunci jawaban seperti ini ya. Jadi ini nanti bisa ada softwarenya teman-teman ya. Nah, nanti langsung menghubungi admin di link deskripsi teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, untuk jawaban A sesuai dengan fungsi dan tugas ASN
yaitu perekat dan pemersatu bangsa sebagai fungsi untuk memberi solusi. Sedangkan untuk jawaban B, C, dan D bertentangan dengan fungsi dan tugas ASN. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk poin B ya, menjadi bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Nah, ini tidak sesuai dengan figur dan teladan di masyarakat teman-teman ya. Kemudian C, melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial. Nah, ini juga tidak termasuk teman-teman ya, menjadi figur dan teladan untuk PNS maupun P3K. Nah, kemudian D, bertindak yang bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah informasi yang tidak benar, namun orang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain adalah definisi dari A, disinformasi, B, malinformasi, C, misinformasi, D, uninformasi teman-teman ya. Nah, ini sudah ada jawabannya teman-teman ya. Jawabannya C, yaitu adalah misinformasi, adalah informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk yang malinformasi adalah informasi yang memiliki cukup unsur kebenaran ya, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif, namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau disinformasi, informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu teman-teman ya. Nah, kemudian uninformasi ini menghapus tentang informasi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C teman-teman ya. Nah, nanti kemungkinan ujian juga sama teman-teman ya. Ini kita ambil dari teman-teman yang sudah ujian terdahulu di MOC P3K teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, ini poin 5, untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut. A, akuntabilitas, kejujuran dan hukum. B, akuntabilitas proses dan program. C, akuntabilitas kebijakan. D, semua jawaban benar. Oke, kita kasih waktu 5 detik teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, semua jawaban benar. Nah, ini pada bab akuntabel teman-teman ya. Nah, ini untuk terwujudnya organisasi publik yang akuntabel harus mengandung dimensi akuntabel kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program. Nah, jadi ini semuanya termasuk dalam untuk mewujudkan organisasi publik ya yang akuntabel. Nah, ini semuanya ada akuntabel kejujuran ya, poin A, poin B juga ada ya, proses dan program. Nah, ini akuntabel proses, program, C, akuntabilitas kebijakan juga ada. Semuanya juga benar teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 6 teman-teman ya. Pilihlah pernyataan yang tepat. A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayanan publik secara moral dalam membentengi institusi. B. Peran integritas individu lebih penting daripada intervensi melalui sistem kebijakan. C. Integritas sistem otomatis akan terbentuk dari integritas individu. D. Akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik teman-teman ya. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman ya? Tadi ada muncul sedikit teman-teman ya. Nah, itu ada clue-nya ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, ini ada pembahasan ya. Jadi ini ada pembahasannya ya. Integritas dan akuntabilitas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara.
Nah, ini dari Matsiliza dan Zonke 2017. Nah, maka dari pilihan D yang paling tepat karena sesuai teori unsur penting untuk pelayanan publik adalah akuntabilitas dan integritas, teman-teman ya. Nah, itu bisa dicek di bab akuntabilitas, teman-teman ya. Nah, itu ada semuanya, teman-teman ya. Nah, ini akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik. Nah, kalau ini satu paket, teman-teman ya, akuntabilitas dan integritas. Nah, kalau yang A, B, C ini kurang tepat, teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegagalan dalam mengoperasikan teknologi digital adalah salah satu ciri dari A. Digital imigran, B. Digital savvy, C. Digital native, D. Digital outlaw. Oke, jawabannya adalah apa, teman-teman ya? Digital imigran, teman-teman ya. Nah, jadi digital imigran ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh sebelum era internet. Sehingga sesuai konteks soal generasi yang lahir sebelum era internet, bisa jadi ada kegagalan dalam mengoperasikan teknologi digital. Sedangkan opsi B, C, D lebih mengarah ke generasi yang sejak lahir sudah bersinggungan dengan internet dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang teknologi digital. Nah, kalau digital savvy ini, teman-teman ya, digital ya, individu dengan pengetahuan luas tentang teknologi modern dan komputer serta cara memanfaatkannya. Nah, jadi tidak termasuk kegagalan, teman-teman ya. Jadi individu yang sudah berpengetahuan luas tentang teknologi modern dan komputer. Nah, kemudian untuk poin C, digital native, orang yang sudah mengenal teknologi sejak dini dan sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam akses informasi di kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi ini sudah sejak dini sudah mengerti tentang teknologi, teman-teman ya. Kemudian digital outlaw. Nah, digital outlaw ini digital yang dilarang, teman-teman ya. Jadi otomatis kalau dari pengertian dari digital imigran adalah generasi yang lahir dan tumbuh sebelum era internet. Nah, artinya berarti ada kemungkinan kegagalan dalam mengoperasikan teknologi digital, teman-teman ya. Jadi termasuk digital imigran, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai yang mengatur jumlah jam pelajaran hak pengembangan bagi pegawai. Untuk poin A, sekurang-kurangnya 24 pelajaran bagi PNS, maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian B, sekurang-kurangnya 24 pelajaran bagi PNS, maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian sekurang-kurangnya untuk poin C ya, 20 pelajaran bagi PNS, maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Untuk poin D, sekurang-kurangnya 20 pelajaran bagi PNS, maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, mana teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Nah, ini ada pembahasannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sekurang-kurangnya 20 pelajaran bagi PNS, maksimal 24 ya. Jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, teman-teman ya. Jadi ini sudah ada undang-undangnya ya. Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, monggo dilihat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 9. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan aparatur sipil negara yang mampu A. menjalankan roda pemerintah, B. melaksanakan kewenangannya,
C. Menunaikan hak dan kewajibannya. D. Mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, ini kalau sudah belajar pasti sudah tahu teman-teman ya. Oke, kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, berdasarkan surat edaran atau SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi core value ASN dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau untuk poin A, B, C ini juga bisa tapi kurang teman-teman ya, karena memang sesuai dengan tujuan nasional. Nah, untuk aparatur sipil negara ya sesuai dengan surat edaran menteri dari Menpan RB ya tentang core value ASN teman-teman ya. Nah, kita ingatkan lagi teman-teman ya, barangkali ada yang mau sovel bisa lanjut ke link deskripsi ya teman-teman ya. Nah, soalnya presisi ini nanti sampai 50 teman-teman ya. Ini akan kita bahas sedikit saja. Nah, nantinya kalau teman-teman butuh bisa langsung lihat di nomornya admin ya, di bawah di link deskripsi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam lingkup literasi digital dalam lanskap digital adalah A. Non-diskriminatif dalam berinteraksi di dunia digital. B. Menumbuhkan cinta kepada Indonesia dengan stop hate speech. C. Memiliki paham multi perspektif terkait keyakinan users. D. Menerapkan netiquette dan berperilaku baik sebagai warga digital. Oke, jawabannya adalah apa teman-teman? C teman-teman ya. Nah ini ya, berdasarkan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk poin C lebih memahami, menghargai, dan sudut tentang keyakinan masing-masing ya. Untuk poin A, B, D tidak mengarah ke sila pertama Pancasila teman-teman ya. Nah ini juga ada di ruang lingkup literasi digital, monggo bisa dilihat teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini memang soal-soalnya real teman-teman ya. Ini dari teman-teman yang sudah ujian. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, nanti teman-teman biar bisa belajar mengingat-ingat ya. Jadi juga ada pembahasannya nanti biar teman-teman juga paham ya. Kalau cuman ada kunci jawaban saja itu tidak paham ya. Saya yakin seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.